Halo, saya akan membacakan cerpen berjudul Pemintal Kegelapan, karya Intan Paramadita. Semasa kecilku, ibu selalu berkisah tentang hantu perempuan yang menghuni loteng rumah kami. Dulu, aku ketakutan setengah mati, sehingga kusembunyikan kepalaku di balik bantal bila malam tiba. Meski begitu, tidak ada yang lebih menggelitik fantasiku selain cerita misteri. Aku selalu menganggap diriku detektif cilik dengan rasa ingin tahu yang berlebih. Malam hari yang kerap diwarnai bunyi-bunyian gaduh dari arah loteng mengundang jiwa penyelidikku. Sebenarnya, bunyi itu hanyalah tikus yang berlari-larian. Namun, masa kecilku membuka ruang imajinasi tak berujung. Aku berhayal di sana ada harta karun tersembunyi dalam peti. Untuk membukanya, kita harus terlebih dahulu melawan penjaganya, yakni seekor laba-laba raksasa yang membungkus tubuh korbannya dengan jaring sebelum menyantapnya. Ruangan itu begitu gelap, namun begitu menyalakan lilin, kau akan melihat mayat-mayat manusia tergantung kaku. Siang dan malam, ku coba mengintip loteng rumahku, namun ibu selalu menguncinya. Aku senantiasa berharap saat ku tempelkan telingaku di pintu loteng yang tertutup, aku akan mendengar teriakan seorang anak. Ia adalah putri perompak yang disekap musuh-musuh ayahnya. Jika anak itu kutemukan, ia akan menunjukkan padaku rahasia harta karun terbesar abad ini. Rupanya, daya khayalku yang terlalu tinggi membuatku tak bergairah melakukan apapun selain memikirkan rahasia di balik pintu itu. Kalau kucoretkan krayon pada buku gambarku, yang kugambar adalah loteng kelam dengan harta karun bersinar-sinar di dalamnya. Di lain waktu, ku gambar ular raksasa yang melingkar-lingkar dan siap menerkam mangsanya. Berbagai versi isi loteng itu telah kureka, sampai akhirnya ibuku bercerita tentang apa yang menurutnya benar ada di dalamnya. Iya, rahasia terbesar loteng rumahku adalah hantu perempuan berambut panjang terurai yang selalu duduk di depan alat pemintal. Wajahnya penuh guratan merah kecoklatan, seperti luka yang mengering setelah dicakar habis-habisan oleh macan. Bola matanya berwarna merah seperti kobaran api. Bila ia membuka mulutnya, kau akan melihat taring-taring yang panjang. Ia begitu kusyuk di depan pemintal itu karena ia tengah membuat selimut untuk kekasihnya. Ia telah jatuh cinta pada seorang laki-laki, manusia biasa yang suka berburu di tengah hutan. Hantu itu mampu berubah wujud di siang hari. Saat ia ingin berbaur dengan manusia, ia bisa menjadi apa saja dari perempuan, laki-laki, anak kecil, sampai seorang tua renta. Saat melihat si pemburu, hantu perempuan itu mengubah wujudnya menjadi seorang gadis jelita. Lelaki itu terpesona. Mereka lantas bertemu di padang ilalang keemasan demi sekedar berbagi cerita. Lelaki itu tak tahu bahwa setiap kali si perempuan hadir, burung-burung berterbangan tak tentu arah, siput, dan binatang-binatang kecil mulai gelisah. Dibandingkan manusia, indera binatang memang lebih terasa. Suatu hari, lelaki itu pamit untuk pergi beberapa lama. Ia ingin menjelajahi hutan di seluruh pelosok negeri demi mencari singa berbulu emas. Singa itu, konon, merupakan harta tak ternilai yang menjadikan pemiliknya kaya raya. Hantu perempuan itu sedih tak terkira, tapi ia tahu dengan berat hati harus direlakannya sang kekasih. Sebelum si lelaki memulai petualangannya, mereka berjanji bertemu di hutan. Sore itu, cahaya matahari mirip neon yang meredup. Lelaki pemburu bersandar di bawah pohon bersama kekasihnya. Bicara tentang mimpi-mimpi indah yang akan terwujud setelah pencarian singa berbulu emas itu berakhir. Mari jadi istriku. Dan hiduplah kita di tepi sungai. Rumah kita kecil, tapi setiap saat terdengar gemericik air dan derai tawa anak-anak. Si hantu perempuan begitu terbuai mendengarnya. Ia tidak menyadari bahwa malam mulai mengancam. Pohon-pohon kekar menghitam di pagut awan gelap. Anjing-anjing mulai melolong, menyadari adanya makhluk gaib yang menegakkan bulu kuduk. Dari peraduannya, bulan purnama merayap naik tanpa suara. Hantu malang itu lupa kalau hanya di siang hari ia bisa berubah rupa. Malam telah menanggalkan topengnya, dan sinar bulan menyinari wajah telanjangnya. Laki-laki kekasihnya sekonyong-konyong berteriak. Perempuan cantik yang dikenalnya
telah berubah menjadi makhluk buruk rupa yang begitu mengerikan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa takut laki-laki itu. Ia lari terbirit-birit meninggalkan hantu perempuan itu sendirian. Untunglah, laki-laki itu berhasil menyelamatkan diri. Aku berseru sambil menekap bantalku, takut bercampur lega. Kau belum tahu apa yang terjadi pada hantu perempuan setelah ibuku. Pentingkah? Hei, dia tokoh utama kita. Oh ya, kuanggukkan kepala. Kita memang sering kehilangan fokus dengan meniadakan hal-hal yang kita anggap tak penting. Kata ibuku, hantu perempuan itu terpukul sekali. Sebelum ia sempat mengungkapkan siapa dirinya, kekasihnya sudah lari menjauh. Sungguh-sungguh ia murka. Ia terbang dari rumah ke rumah, membuat gaduh, mengganggu ketenangan manusia. Bayi menangis kala merasakan kehadirannya, dan para pemuka agama sibuk berkomat-kamit mengusirnya. Tetapi suatu hari, hantu itu sadar bahwa dengan merusak, ia tetap tidak mampu mematikan rasa cintanya pada si pemburu. Ia ingat, kekasihnya tidak punya pakaian yang cukup selama perjalanan panjang itu. Tak ada selimut tebal yang akan melindunginya jika ia kedinginan di hutan. Hantu perempuan itu pun memilih sebuah tempat persembunyian yang gelap untuk membuat selimut bagi kekasihnya. Ya, di loteng rumah kamilah ia bekerja dengan alat pemintal selama beribu-ribu malam. Dan dia masih melakukannya sekarang. Pekerjaan itu, kata ibuku, tak pernah selesai karena si hantu perempuan tidak menggunakan benang untuk selimutnya. Ia memintal kegelapan. Aku berhenti memikirkan si pemintal kegelapan ketika ibu bercerai dengan ayah. Sejak usiaku menginjak 13 tahun, aku tinggal berdua saja dengan ibu. Ia masih bercerita, namun entah mengapa ceritanya mulai terasa hambar. Perkiraanku, ibuku mulai bosan mendongeng. Matanya kosong, ceritanya tidak berenergi. Tidak seperti ketika ayahku masih tinggal bersama kami. Kini ibu terlihat kelelahan karena sering pulang larut malam. Ibuku berupaya membuat kehidupan kami tetap seperti semula. Ia tetap mengantarku sekolah, menyiapkan sarapan, menelponku dari kantornya di siang hari, dan mencium pipiku sebelum tidur. Ia selalu bersikap manis, tapi seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, ia kehilangan greget. Ketika aku beranjak remaja, aku mulai jenuh dengan sepinya suasana rumah dan lebih suka pergi bersama teman-teman sekolahku. Frekuensi pertemuanku dengan ibu pun semakin jarang. Tapi ia tetap melakukan segalanya, mengantar sekolah, menyiapkan makanan, menelpon, mencium. Ketika usiaku 16 tahun, ibu mulai memiliki kekasih. Seorang laki-laki tinggi besar sering datang ke rumahku. Aku memanggilnya Om Ferry. Aku menyukainya karena ia selalu bercerita tentang petualangannya di luar negeri. Namun, beberapa bulan kemudian ada laki-laki lain, Om Riza. Setelah itu, laki-laki berbeda datang silih berganti hingga aku tidak bisa mengingat nama mereka semua. Seorang tetangga sempat bertanya saat aku menyiram bunga di pekarangan, "Yang mana yang akan jadi ayah barumu?" Terlalu banyak laki-laki yang singgah di rumah, dan ini menyebabkan timbulnya gosip-gosip yang memerahkan telinga. "Sebetulnya, apa kerja ibumu?" tanya Nina, anak tetangga di depan rumahku. Aku mengangkat bahu. Ibuku membuat sarapan pagi dan mencium pipiku di malam hari. Haruskah aku tahu lebih banyak jika itu sudah cukup bagiku? Ibuku bilang, "Ada yang disembunyikan ibumu," kata Nina, setengah berbisik. "Apa ibumu benar-benar bisa menghidupimu hanya dengan bekerja di kantor?" Gunjingan tetangga semakin ramai. Ibu dituduh memanfaatkan pacar-pacarnya dengan menguras saku mereka. Sebagian lagi meragukan kalau ibu benar-benar berpacaran. Ada pula yang menyebar berita bahwa ibu menggelapkan uang kantor. Inti dari semua tudingan itu adalah bahwa ibuku memiliki posisi yang membahayakan sebagai seorang janda. Semuanya berseliweran di kepalaku. Namun, tak satu hal pun yang berani kutanyakan pada ibu. Semakin bertambah usiaku, semakin ku yakin bahwa ibuku memang menyimpan sesuatu. Kusadari bahwa sejak lama ia sering bersikap aneh. Aku ingat pernah terbangun suatu malam ketika ayah dan ibuku bertengkar dan saling melempar kata-kata kasar yang tidak seharusnya terucap. Keesokan harinya,
Ibu membuatkanku roti isi selai stroberi dan susu coklat sambil bersenandung riang. Suaranya seindah kicau burung kenari. Di hari Minggu, aku pernah mendengar ibu memecahkan piring sambil berteriak di dapur. Menurut ibu, kalau mencuci, tangannya terlalu licin sehingga piring itu terlepas dari genggamannya. Menurutku tidak. Aku yakin ia sengaja memecahkannya. Tapi setelah itu, ibu langsung menutup kasus dengan mengajakku nonton di bioskop. Sesekali, aku juga mendengar suara ganjil dari kamarnya. Suatu ketika, malam yang lenggang, dikejutkan oleh teriakan bercampur tangis penuh amarah. Aku keluar dari kamarku dan bergegas menghampiri kamar ibu. Ku ketuk kamarnya. Setelah sekian lama menunggu, barulah ia membuka pintu. Katanya, aku telah mengganggu tidur lelapnya. Ia menuduhku berhayal mendengar teriakan seseorang. Kau hanya bermimpi buruk, tukasnya. Padahal, aku yakin sekali suara ibulah yang kudengar. Kekasih-kekasih ibu sekaligus gosip panas yang menyertainya menghilang bersama waktu yang terkikis. Ibuku akhirnya pensiun dan giliranku membiayai hidup kami karena aku sudah bekerja. Kami sering pergi bersama di akhir pekan. Tetapi aku tahu ada misteri dalam dirinya yang tidak pernah dapat kubongkar. Ia selalu menyimpan sesuatu, termasuk tentang penyakit yang ternyata sudah lama menggerogoti tubuhnya. Ia mengidap kanker leher rahim. Ibuku pergi ke dokter diam-diam dengan uang tabungannya. Ketika aku mulai curiga, ia katakan bahwa masalahnya hanya kista yang baru tumbuh, bukan kanker ganas. Aku tidak tahu harus marah atau sedih. Ku coba untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Aku ingin membuatnya bahagia. Entah bagaimana caranya, karena ku rasa aku tak pernah benar-benar mengenal ibu. Suatu hari, ia berkata waktunya tak akan lama lagi. Tanpa mendengar protesku, ia menggandeng tanganku. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Ia mengajakku ke loteng. Ya, loteng yang dulu luar biasa menarik. Aku sudah melupakannya. Seperti aku lupa wajah ibu semasa ia menjadi tukang cerita nomor 1. Begitu pintu terbuka setelah ibu memutar kuncinya, aku melihat pemandangan yang cukup mengecewakan. Loteng itu berbau apek, penuh debu dan sarang laba-laba. Di dalamnya, ada satu set sofa kuno yang suram dan dimakan rayap. Gelap dan sesak, tapi tak ada harta karun atau ular raksasa. Tanpa menghiraukan wajahku yang penuh keengganan, ibu menuntunku menuju sebuah cermin. Ia berdiri tepat di cermin itu, lalu menunjuk bayangan di dalamnya. Ia berujar pasti, "Lihatlah, itulah pemintal kegelapan." Aku melongo, sama sekali tidak mengira ibu mengatakannya. Pemintal kegelapan hanya percikan masa kecil yang telah kubuang jauh dan kukira telah ibu lupakan. Namun demi menghormati ibu, kulihat sekilas pantulan di cermin itu. Bayangan ibu, tentu saja. "Ayo, lihat sekali lagi," desak ibu. Kutajamkan penglihatanku, kebawa ingatanku pada masa-masa kami masih menikmati misteri loteng itu. Mengucapkan selamat datang pada imajinasi liar tanpa batas dan malam-malam meringkuk di balik selimut. Tiba-tiba ku sadari, aku tengah merinding. Aku memang melihat ibu. Ya, perempuan itu. Rambutnya terurai, wajahnya penuh guratan pedih. Matanya nyalang seperti bola api yang menari-nari melumatkan siapapun yang menatap. Hantu perempuan yang memendam cinta, rindu, sakit, nafsu, amarah memintal gairah pekat tanpa henti, tanpa selesai. Ibu telah jujur pada akhirnya. Tak ada misteri, tak ada teka-teki. Ibuku, pemintal kegelapan. Jakarta, 21 Agustus 2004. Demikian membaca cerpen kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode membaca cerpen lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.